Halo, apa kabar sahabat tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB, inilah program Kilas Sepekan. Kita mulai dari berita pertama. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, memberikan bantuan dana stimulan perbaikan rumah rusak tahap 4. Termin pertama kepada warga terdampak gempa Cianjur di Pancaniti, Komplek Pendopo, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Jumat 7 Juni 2024. Pemberian ini melanjutkan bantuan bagi para penyintas gempa Cianjur 21 November 2022 yang lalu. BNPB telah memberikan dana stimulan sebanyak 3 tahap untuk perbaikan rumah, dengan total rumah sebanyak 62.105 unit. Sedangkan untuk tahap 4 ini direncanakan sebanyak 36.285 rumah yang akan diberikan bantuan stimulan. Suharyanto dalam sambutannya mengatakan sekitar 1.100 rumah warga pada tahap 4 termin pertama ini diberikan dana stimulan. Suharyanto turut berpesan kepada masyarakat agar dana yang diberikan hanya digunakan untuk membangun dan memperbaiki kembali rumah yang telah rusak akibat gempa, baik yang dilakukan secara mandiri maupun melalui aplikator yang disediakan. Kami pastikan dengan diberikannya tahap 4 ini, secara umum kerusakan rumah masyarakat terdampak gempa bumi di Cianjur pada tanggal 21 November 2022 sudah selesai diperbaiki. Direktorat Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan BNPB menyelenggarakan kegiatan penguatan tata kelola klaster logistik penanggulangan bencana di Provinsi Jambi pada Jumat 7 Juni 2024. Kegiatan ini dibuka oleh Direktur Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan, Yusrizal. Dalam sambutannya, Yusrizal mengatakan BNPB membutuhkan dukungan dari berbagai pihak melalui skema klaster logistik, termasuk dukungan dari dunia usaha dan masyarakat. Dalam diskusi kelompok, para peserta dapat mengidentifikasi sumber daya logistik dan peralatan untuk mengetahui kapasitas yang dimiliki oleh masing-masing anggota klaster logistik. Selanjutnya, peserta didampingi untuk menyusun kerangka rencana operasi logistik, terutama untuk respon menghadapi banjir dan tanah longsor akibat meluapnya Sungai Batanghari. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan koordinasi dan kolaborasi dalam klaster logistik di Provinsi Jambi akan lebih solid dan lebih baik sehingga penanggulangan bencana dapat tertangani lebih maksimal. Tim pemetaan BNPB melakukan sosialisasi kajian risiko bencana sekunder erupsi Gunung Api Ibu kepada masyarakat pada Sabtu 8 Juni 2024. Tim yang terdiri dari Unit Kerja Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan, Direktorat Pemetaan Evaluasi Risiko Bencana, dan Direktorat Mitigasi BNPB membawa hasil visualisasi pencitraan udara sebagai bagian dari upaya kesiapsiagaan. Sosialisasi temuan di lapangan ini disampaikan kepada warga pengungsi maupun mereka yang tinggal di desa-desa yang dilalui jalur sungai berhulu di lereng puncak Gunung Api Ibu. Foto udara tersebut selanjutnya diolah menjadi peta permukiman dengan resolusi tinggi. Hasil pemetaan sementara itu dicetak dengan ukuran yang besar dan dipasang di pos pengungsian agar masyarakat dapat melihat dengan jelas bagaimana kondisi geografis dan topografi di wilayah permukiman mereka. Selain itu, tim juga membagikan informasi melalui perangkat komputer jinjing untuk menunjukkan di mana wilayah permukiman mereka, apa saja potensi risiko bencananya, dan bagaimana langkah mitigasi serta antisipasinya.
BNPB melakukan mitigasi dengan memperkuat sistem peringatan dini melalui pemasangan early warning system dan papan informasi bencana Galodo di beberapa titik di wilayah Sumatera Barat. Titik-titik tersebut antara lain di Kabupaten Agam, Tanah Datar, dan Kota Padang Panjang. Sebelumnya, tim BNPB melakukan koordinasi dan survei lapangan sebagai langkah awal persiapan pemasangan EWS. Kegiatan ini melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota yang terdampak Galodo. Tim terbagi dalam beberapa tugas, yaitu mengidentifikasi titik yang tepat untuk pemasangan alat EWS dan penempatan rambu serta papan informasi bencana. Petugas juga memastikan pemasangan EWS telah memenuhi indikator yang diharapkan, seperti tersedianya sinyal, keamanan alat, hingga kesediaan warga. Melalui upaya ini, masyarakat dapat bersiaga untuk mengantisipasi potensi bahaya Galodo pasca erupsi Gunung Marapi yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen TNI Suharyanto, melakukan peninjauan ke Peternakan Jaya dan Peternakan Unggul di Bumi Semeru Damai yang terletak di Desa Sumber Mujur, Candipuro, Lumajang, Jawa Timur pada 12 Juni 2024. Peternakan tersebut merupakan peternakan hewan kambing dan domba yang dikelola kelompok ternak warga penyintas erupsi Gunung Api Semeru. Modal peternakan ini berasal dari bantuan dana stimulan yang diberikan BNPB pasca bencana erupsi Gunung Semeru yang terjadi Desember 2021 silam. Kunjungan kerja Kepala BNPB tersebut guna memastikan seluruh upaya penanggulangan bencana berjalan dan berkelanjutan hingga fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Suharyanto juga menyempatkan berkeliling di kawasan Bumi Semeru Damai untuk melihat kondisi hunian tetap dan hunian sementara, serta fasilitas sosial dan fasilitas umum penunjang kebutuhan masyarakat. Pembangunan hunian tetap ataupun huntap di Bumi Semeru Damai telah selesai dibangun sebanyak 1.951 unit rumah. Dalam kurun waktu yang singkat, ribuan rumah berhasil dibangun pada lahan seluas 81,55 hektar. Sudah lebih dari 2 tahun pasca bencana erupsi Gunung Api Semeru, BNPB terus konsisten menjadi komando dalam penanganan darurat hingga masuk dalam fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen TNI Suharyanto, menerima kunjungan United States Indo-Pacific Commander atau US Indo-PACOM di Geraha BNPB, Jakarta pada Rabu 12 Juni 2024. Kepala BNPB menerima rombongan US Indo-PACOM yang terdiri dari Komandan US Indo-PACOM, Admiral Samuel J. Paparo, bersama dengan 5 orang anggotanya. Kunjungan US Indo-PACOM ke Geraha BNPB kali ini memiliki 2 agenda, antara lain diskusi terkait kerjasama bilateral pemerintah Amerika dan pemerintah Indonesia, serta penyampaian undangan kepada BNPB untuk hadir dalam acara peringatan kerjasama kebencanaan antara Indonesia dan Amerika. Suharyanto menyampaikan apresiasinya atas kerjasama yang sudah terjalin sejak lama dengan US Indo-PACOM, terutama dalam hal penanganan darurat bencana maupun penanganan pasca bencana yang terjadi di Indonesia. Kerjasama Indonesia dan Amerika di bidang kemanusiaan telah terjalin selama 20 tahun, diawali dengan bantuan operasional dan logistik Indo-PACOM saat terjadinya bencana tsunami Aceh pada tahun 2004 yang lalu. Pada kesempatan ini, Indonesia melalui Kepala BNPB secara resmi mengundang US Indo-PACOM untuk menghadiri peringatan 20 tahun tsunami Aceh
yang akan dilaksanakan pada bulan November 2024 mendatang. Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana BNPB melaksanakan bimbingan teknis pemaduan penanggulangan bencana ke dalam perencanaan pembangunan pada Rabu 12 Juni 2024 di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kegiatan bimbingan teknis ini merupakan salah satu langkah BNPB dalam menjaga komitmen dukungan upaya peningkatan ketangguhan bencana untuk mewujudkan ketahanan berkelanjutan atau sustainable resilience. Kegiatan yang diselenggarakan pada tanggal 12 dan 13 Juni ini dibuka oleh Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana BNPB, Zainal Arifin. Dalam sambutannya, Zainal menyampaikan bahwa BIMTEK ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah untuk menyiapkan bahan atau substansi pemaduan penanggulangan bencana ke dalam RPJMD. Terdapat 2 sesi diskusi panel yang dilaksanakan pada kegiatan ini antara lain diskusi panel terkait evaluasi RPJMD yang disampaikan oleh Sondang Lumban Gaul dari Kementerian Dalam Negeri. Panel selanjutnya tentang mekanisme dan tahapan penyusunan ringkasan pemaduan penanggulangan bencana ke dalam RPJMD yang disampaikan oleh Arsyad Iriansyah dari Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana BNPB. Kegiatan bimbingan teknis pemaduan penanggulangan bencana ke dalam RPJMD melibatkan 11 perwakilan BPBD Kabupaten Kota dan Bapeda di Provinsi Nusa Tenggara Barat. BNPB melalui Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM Al-Ikhlas menyelenggarakan pemotongan dan penyaluran hewan kurban di lingkungan BNPB pada Rabu 19 Juni 2024. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto. Momen ini digunakan untuk mempererat soliditas dan kebersamaan antar pegawai BNPB, sekaligus ajang berbagi kepada masyarakat sekitar. Suharyanto pun mengapresiasi kepada berbagai pihak yang turut terlibat pada pelaksanaan kurban tahun ini. Dirinya berharap para pegawai dapat meneladani kisah Nabi Ibrahim yang telah rela melakukan pengorbanan setelah mendapat perintah dari Yang Maha Kuasa. Pada Idul Adha tahun ini, BNPB menerima dan menyalurkan sebanyak 21 ekor sapi dan 18 ekor kambing yang dikemas menjadi 2.000 paket kurban. Kemudian, paket tersebut diberikan untuk seluruh pegawai BNPB, baik itu yang berada di Geraha BNPB, INA DRTG Sentul, dan Gudang Jati Asih. Selain itu, juga didistribusikan ke panti asuhan serta warga yang ada di sekitar kantor BNPB. Perwakilan Kantor Pertahanan Sipil atau Office of Civil Defense Republik Filipina melakukan kunjungan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada 19 dan 20 Juni 2024. Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari strategi dan teknologi manajemen bencana yang telah diterapkan di Indonesia, khususnya terkait perubahan iklim seperti angin topan, gempa bumi, dan tsunami. Pada Rabu 19 Juni 2024, rombongan OCD Filipina berkunjung ke Geraha BNPB dan disambut oleh Kepala Biro Hukum Organisasi dan Kerjasama BNPB serta perwakilan dari berbagai unit di BNPB. Pada pertemuan ini dibahas berbagai isu mulai dari struktur komando ketika bencana terjadi, rencana penanggulangan bencana, hingga upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana. Di hari berikutnya, rombongan bertolak menuju Pusat Pendidikan dan Pelatihan BNPB di Gedung INA DRTG Sentul. Delegasi OCD Filipina disambut oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana, Heriawan, dan mendapatkan penjelasan mengenai pentingnya pelatihan dalam rangka langkah awal penanggulangan bencana.
Delegasi OSI di Filipina juga berkesempatan melihat berbagai fasilitas yang dimiliki Pusdiklat BNPB, yaitu ruang kamar bagi peserta pendidikan, sarana olahraga, ruang kelas, dan ruangan-ruangan pendukung dalam pendidikan penanganan bencana. Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB menerima kunjungan diorama edukasi kebencanaan dari SMA Negeri 2 Jakarta pada 19 dan 20 Juni 2024. Sebanyak 100 siswa beserta guru pendamping SMA Negeri 2 Jakarta berkunjung ke Geraha BNPB dalam rangka melaksanakan pembelajaran berbasis kurikulum merdeka dengan tema mitigasi bencana. Tujuan kunjungan siswa kelas 11 ini antara lain untuk menggali informasi terkait macam-macam bencana yang sering terjadi di Indonesia, serta cara mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dalam kunjungan edukasi kali ini, para peserta diberikan materi kebencanaan dalam sesi paparan, dilanjutkan dengan kunjungan diorama edukasi kebencanaan di lantai 11 dan 12 Geraha BNPB. Para siswa tampak antusias dengan penjelasan kebencanaan yang disampaikan oleh tim komunikasi kebencanaan BNPB, hingga tercipta suasana diskusi tanya jawab yang menyenangkan. Kegiatan kunjungan ditutup dengan game berhadiah dan foto bersama. Diorama edukasi bencana BNPB terbuka bagi pelajar, mahasiswa, institusi, maupun masyarakat umum yang ingin menambah pengetahuan seputar bencana dan bagaimana mitigasinya. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto memimpin rapat koordinasi penanganan kejadian luar biasa rabies yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur di kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur pada Kamis 20 Juni 2024. BNPB diamanatkan untuk mengatasi kejadian bencana non-alam rabies, karena BNPB mempunyai pengalaman dalam menangani pandemi COVID-19 dan penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak. Tercatat, sampai dengan tanggal 18 Juni 2024, terdapat 47 kematian akibat gigitan rabies di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam proses penanganan darurat kejadian luar biasa rabies ini, BNPB memberikan bantuan anggaran untuk operasional penanganan rabies yang salah satunya untuk percepatan vaksinasi yang intensif terhadap hewan yang terinfeksi oleh rabies. Rapat koordinasi ini dihadiri oleh PJ Gubernur Nusa Tenggara Timur, Ayodia GL Kalake, beserta jajaran Forkopimda Nusa Tenggara Timur. Sahabat tangguh, demikian kiat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Sepekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari studio BNPB, saya Rita Indrayani undur diri. Sampai jumpa di Kilas Sepekan berikutnya. Salam tangguh.